Apa yang disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto dan juga ada pengakuan dari Donald Trump bahwa itu adalah sebuah speech yang luar biasa, yang sangat baik, kerja bagus, good job kata Trump ya. Tapi dengan apa yang disampaikan, apakah ini memberikan pesan penting dalam pidato Presiden Prabowo posisi Indonesia di mata dunia? Prof. Aryawan. Iya, terima kasih Pak Yudi. Tadi saya menyambung Pak Dr. Andi ya. Artinya memang saya 2 bulan lalu juga di General Assembly di UN New York. Jadi saya tahu persis situasi ketika di sana, apalagi Pak Presiden kan mendapat giliran yang ketiga ya. Setelah Presiden Brazil, Trump, lalu Pak Prabowo. Jadi ada beberapa poin yang bisa di-highlight dari speech dari Pak Prabowo. Yang pertama adalah masalah equality. Jadi Prabowo menyampaikan meski ras dan agama berbeda, tetapi dunia masih satu keluarga sebagai manusia. Karena human being itu menjadi sesuatu yang penting. Lalu dia menyinggung tuh Deklarasi Amerika Serikat sampai Universal Declaration 1948, di mana deklarasi HAM ini menjadi ujung tombak dari perdamaian dan keamanan dunia yang seharusnya dilakukan oleh United Nations. Lalu kedua, cerita pengalaman Indonesia ketika dijajah sampai adanya bencana, tantangan seperti kebencian, rasisme, dan apartheid, sampai Indonesia ketika pengalaman dijajah kolonial dan sebagainya. Lalu sampai kepada isu Palestina yang tadi sudah disinggung oleh Mas Yudi mengenai two-state solution. Jadi ini yang memang menjadi krusial. Kenapa? Karena mendukung kemerdekaan Palestina adalah salah satu poin yang krusial dari pidato Presiden. Di samping juga beliau menghargai apabila Israel juga perlu mendapatkan aspek justice atau keadilan dari pengakuan dunia. Lalu masuk beliau kepada isu-isu mengenai ekonomi, suasembada beras, lalu juga isu-isu mengenai bagaimana beliau Indonesia harus membangun Great Wall atau Giant Wall untuk mendukung energi terbarukan sampai dengan isu-isu lainnya yang kemarin dibahas oleh Pak Presiden Prabowo. Prof. Aryawan, kita ke poin yang tadi Prof. Aryawan sampaikan tentang soal perdamaian dunia utamanya di Gaza, Palestina. Pertanyaannya, seberapa kuat pesan ini mempengaruhi para pemimpin dunia, Prof? Iya, solusi state solution ini kan adalah satu kerangka internasional yang sebetulnya dipakai untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ya tentu dengan adanya two state solution ini kan harus ada respectful ya, saling menghormati antar negara, saling mengakui sovereignty, kedaulatan masing-masing. Jadi Indonesia itu colornya lebih clear nih kalau sekarang. Kenapa? Karena kita ingin mendukung Indonesia terhadap solusi 2 negara di Palestina. Ingin Palestina itu merdeka, tetapi di lain sisi kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan daripada Israel. Jadi ini satu-satu win-win solution di mana tetap Indonesia. Karena kita politik luar negerinya adalah bebas dan aktif, ya kan, kalau kita ingin mencapai perdamaian sejati, perdamaian tanpa kebencian dan kecurigaan, ya beliau mendukung dengan adanya solusi two-state solution. Jadi beliau menekankan awal dengan membawa bagaimana penderitaan masyarakat di level bawah dengan adanya konflik di Gaza, sampai kepada isu-isu yang tadi. Nah ini yang menurut saya perlu di-underline dan digaris bawah bahwa Indonesia mendukung di satu sisi, tetapi juga harus ada aspek justice atau keadilan yang harus diberikan oleh 2 negara tersebut. Presiden Prabowo menyinggung mengenai two-state solution itu. Lantas setelah beliau menyampaikan hal tersebut, apakah itu akan merubah pandangan negara-negara lain terhadap negara kita, Prof? Iya, kalau saya lihat kan sebelumnya Pak Presiden itu kan bermain di area internasional, bermain dalam tanda kutip. Indonesia bukan hanya ingin menjadi bridge builder, tetapi dengan kita menjadi membership di BRICS, kita juga punya relasi yang sangat baik nih dengan Rusia, India, China, South Africa. Lalu juga kita di lain sisi juga harus membina hubungan yang baik dengan negara-negara G7, G20, dengan negara Barat. Tadi juga kalau ditanya apakah ada punya sesuatu yang akan berbeda hubungan kita dengan Amerika misalnya. Tapi kan kita bisa lihat Pak Presiden Trump memuji pidato Prabowo di dalam rapat yang tadi kan. Artinya peran Pak Presiden ketika tampil perform di dalam panggung dunia tadi di-acknowledge, diakui oleh Pak Donald Trump.
Presiden Donald Trump bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan ini adalah great speech, dia bilang. Nah, ini yang menurut saya tidak perlu khawatir dengan hubungan berbagai negara. Yang penting Indonesia tetap stance politik luar negerinya adalah politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi kita tetap harus berimbang. Artinya baik dengan Barat dan Timur. Dan bahkan kita, yang paling penting kan misinya kan adalah perdamaian. Di pidato Presiden itu kita yang di-highlight, Pak Prabowo mengungkapkan Indonesia bisa mengirim pasukan perdamaian. Dan Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB, Mas Yuda. Dan kalau kita lihat Dewan Keamanan dan Majelis ini kan memutuskan bahwa kita siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk bisa mengamankan